Amin, puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan tetap menganugerahkan dalam hidup saya untuk senantiasa bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ujian mengatakan bahwa di kanan kiriku ada Tuhan, di belakang juga ada Tuhan. Pernah dengar ya? Nah, kita bukan orang-orang yang sempurna ya. Kadang kala kita juga dihinggapi iblis. Tetapi biarlah kita tetap ingat akan Tuhan. Kita selalu ingat kalau akan melakukan kehendak yang tidak berkenan, hendaknya kita tahu berarti kita melakukan di depan Tuhan. Karena apa? Di kanan kiri kita ada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita selalu mohon pada Tuhan diberikan kekuatan Roh Kudus sehingga senantiasa hidup kita berkenan pada Tuhan. Ujian yang saya pujikan pertolongan Tuhan. Dan beberapa waktu saya masih ingat saya didoakan oleh pendeta yang dari Surabaya di sini. Tuhan senantiasa menjawab doa saya. Karena di dalam kelemahan saya Tuhan memberikan kekuatan sehingga saya tetap kuat dapat mengiring Tuhan. Amin. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku.
informasikan minggu lalu, Bapak Ibu Saudara. Jadi 2 minggu yang lalu saya ngantar anak saya yang paling kecil untuk ke Malaysia. Dia ada magang di sana. Memang sengaja saya belum beli tiket pulang, Bapak Ibu Saudara. Itu salah satu kebodohan saya sih. Karena saya berpikir kalau saya nanti sudah sampai di sana terus ada sesuatu dan lain hal yang membuat saya harus extend di sana. Kalau saya udah beli tiket pulang tuh kayaknya rasa-rasanya saya akan pulang dengan hati yang gak nyaman. Jadi sebelum berangkat saya udah cek gitu. Harga tiket pulang ke Surabaya itu 1,8, 2,2 kayak gitu Bapak Saudara. Terus saya berpikir seperti nanti aja belinya pasti akan murah. Udah, saya rencananya pulang hari Rabu tanggal 3. Saya hari Selasa tuh ngecek tiket Bapak Ibu Saudara. Iseng ngecek tiket tuh harganya paling murah tuh 4 juta. 4 juta 3,8 tuh paling murah, 3,8 paling murah. Terus saya paksa Tuhan, saya paksa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kasih saya 1 tiket aja buat saya yang harganya murah. Sampai malam saya pasang alarm karena orang-orang pada bilang gini, kalau nanti cari tiket tuh jam 11 malam pasti murah. Saya pasang alarm tuh. Saya sempat telepon suami saya. Saya takut nih dimarahin. Saya takut dimarahin karena dia selalu ngomong, kenapa kamu nggak beli tiket pulang langsung gitu. Dan singkat cerita, saya minta bantuan doa sama dia, doain ya, kalau nggak aku nggak bisa pulang loh. Terus saya udah mereka-reka semua tiket yang paling murah dari Malaysia ke Bali, Malaysia ke Jakarta, Malaysia, dan saya harus menempuh banyak perjalanan yang cukup jauh saya mikir. Nah, singkat ceritanya Bapak Saudara, jam 11 saya pasang alarm, saya dikte Tuhan, saya bilang, Tuhan kasih saya tiket 1. Gak dikasih Bapak Saudara, tambah lebih mahal, 4,8. Terus saya pasang alarm nanti jam 12. Sama Bapak Ibu Saudara, harga tiketnya tidak berubah. Terus saya bilang gini, Tuhan, apapun yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik. Dan saya tidur Bapak Ibu Saudara, saya nggak pasang alarm lagi. Singkat cerita, 2:30 itu saya dibangunkan sama Tuhan. 2:30 pagi, saya dibangunkan sama Tuhan. Saya langsung ngecek Traveloka saya, coba dikasih 1 tiket harga 2,3. Di deretan yang paling atas, saya pulang hari Kamis tanggal 4. Saya klik nggak pakai lama, harga tiket itu tidak berubah Bapak Ibu Saudara sampai saya melakukan pembayaran. Dan direct dari Malaysia langsung ke Surabaya. Saya cuma berpikir seperti ini, Tuhan, nggak boleh dikte Tuhan ya. Kadang-kadang kita minta pertolongan Tuhan, tapi kita nggak bisa minta waktunya. Kita bisa hanya berserah sama Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik. Saya cuma berpikir, bahkan sampai tiket aja Tuhan memperhitungkan apa yang sudah saya lakukan. Sampai tiket aja Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan saya nggak perlu keluar uang banyak. Saya pulang juga dengan nggak perlu capek seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sampai di rumah juga saya masih bisa bekerja. Puji Tuhan. Itu semua Tuhan yang atur, Tuhan yang sediakan. Jadi kita nggak boleh mendikte waktunya Tuhan, tapi waktu Tuhan yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mau bangkit berdiri, kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Kita mau pujikan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Amin. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau memuji segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau mempesona di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau. Sungguh Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh haleluya. Yesus, Kau sungguh baik.
kami ingin mendengar firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya senang hari ini saya lihat Pak Yanto sudah sehat, juga hadir di sini. Selamat datang Pak Yanto. Terus anak saya Landi ada di sini. Dia tinggal di Puncak. Landi, 2 menit ngomong di depan. Kenalin, yuk. Saudara, yuk. Merah Bos. Yuk. Oke. Ya. Baikkan apa yang mau dikatakan gitu. Shalom. Baik, puji syukur bisa ketemu kembali keluarga besar GBC Malang. Saya dulu kuliah di sini, kenal lama ya Bapak, sekitar 6 tahun, dari 2012 sampai 2015. Bulan Februari saya diwisudakan tanggal 23. Februari, Maret, April karena angkatan CPNS yang di sini ya 2018 formasi, tapi di Papua kenanya 2019. Akhirnya saya harus terus balik. Saya balik ikut tes CPNS, puji Tuhan saya dapat. Akhirnya sementara saya kerja di kabupaten di Dinas Pertanian dan Perikanan. Puji Tuhan. Dan sekarang Tuhan izinkan kita berjumpa kembali karena saya antar adik. Rencana tadi mau sama-sama masih malaria, jadi ya masih di kontrakan teman-teman, baru saya sendiri ke sini. Rencana mau lanjut kuliah, tapi mungkin setahun di kampung Inggris di Bali. Nah, setelah itu baru karena saya antar adik ke sini, saya akan kembali di keluarga besar GBZ Malang untuk bersekutu. Mungkin itu sedikit kesaksian. Puji Tuhan, saya sehat selalu dalam Tuhan. Sekian, terima kasih. Ya, saudara, itu perkenalan kembali dari saudara Landi. Saudara dia ada di sini bersama dengan saya, dengan kita semua. Saudara, hari ini saya ingin kita lihat bahwa janji Tuhan itu gak pernah gugur, gak pernah batal. Saudara, lama atau cepat Tuhan punya janji ini pasti terjadi, pasti terlaksana. Nggak mungkin batal, saudara, nggak mungkin batal. Jadi apapun yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan, itu pasti terjadi. Nah, kita lihat di dalam Yosua pasal 21 ini, Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Yosua 21 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua terpenuhi. Amin.
saudara. Di ayat yang ke-43 ada kata janji. 44 ada kata janji. Dalam 45 juga ada kata janji, saudara. Janji Tuhan tidak pernah gugur, saudara. Itu ada. Kita lihat Yosua 23 ayat 14. Yosua 23:14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang panah. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi, saudara. 1 Raja-Raja 8:56. 1 Raja-Raja 8:56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Baik Yosua, baik setelah itu Yosua itu, saudara, di pasal 21 Yosua itu baru merebut tanah Kanaan. Berapa tahun kemudian, saudara, Yosua di pasal 23, saudara, Yosua masih mengatakan tidak ada satu pun yang tidak dilaksanakan. 1 Raja-Raja, Raja Salomo mengatakan semua dilaksanakan. Janji Tuhan ini ada dalam Alkitab semua. Apa yang tertulis dalam Alkitab, saudara, semua akan terjadi dan akan dilaksanakan. Kalau saudara pegang firman Allah, kalau saudara masuk di dalam firman Allah, kalau saudara berjalan dalam firman Allah, saudara akan masuk dalam penggenapan Allah. Saudara akan menikmati dan akan masuk dalam penggenapan janji-janji Allah yang luar biasa, saudara. Janji-janji yang saudara tidak pernah pikirkan, janji yang saudara tidak pernah gambarkan, itu diberikan kepada saudara. Ini semua ada di sini. Saudara, ada satu nyanyian yang saya suka. Nyanyian itu mengatakan, tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Saudara, ini semua aku punya. Bahwa apa yang Allah janjikan kita punya, saudara. Nah, saudara, itu yang ada. Saudara, kita lihat di sini saat Yosua selesai urusan. Yosua disuruh Tuhan untuk masuk negeri Kanaan. Sekarang Yosua udah selesai semua. Dia udah masuk, dia udah membagi-bagikan tanah, dia udah memberikan semua, saudara. Dia lihat semua, dia lihat apa yang Tuhan janjikan itu, saudara, beres. Tidak ada satupun yang gugur, katanya. Tidak ada satupun yang gugur, saudara. Coba saudara renungkan hidup saudara sampai umur segini. Saudara lihat, coba saudara flashback. Saudara lihat lagi ke belakang. Dari saudara awal kenal Tuhan terus sampai sekarang. Saudara lihat berapa banyak saudara nikmati janji Allah. Dan saudara pasti seperti Yosua, dan dia berkata, apa yang Tuhan janjikan kepadaku pasti terlaksana. Dari yang kecil, dari perkara yang dianggap remeh sampai perkara yang besar, Tuhan laksanakan buat saudara. Saudara, itulah sebabnya kita pegang dia.
Saudara, kalau kita lihat peta pembagian tanah Kanaan yang oleh Yosua ini, saudara, peta pembagian tanah Kanaan ini, saudara, kita lihat ini dibagikan. Pada waktu Yosua membagikan seluruh peta ini, saudara, dia bagikan semua kepada 12 suku. Yehuda, Simeon, ada Ruben, Gad, Amon, Benyamin, Efraim, dan Manasye, Zebulon, Naftali, Asyer. Saudara, dia bagikan kepada semua 12. Langsung Yosua ingat apa yang Tuhan janjikan 500 tahun lalu kepada Abraham. Mungkin lebih 600 tahun lalu kepada Abraham, bahwa ini akan diberikan kepada orang Israel. 600 tahun lalu, saudara, Allah masih ingat pernah janji. Kita manusia, saudara, kadang-kadang sebulan aja udah lupa apa yang kita janjikan. Saudara, baru berapa hari aja sudah lupa. Tapi Tuhan 600 tahun saja masih ingat, saudara, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, dan dia berikan semua. Kadang, saudara, kita pernah ngomong waktu masih kecil dengan Tuhan. Saudara-saudara ngobrol dengan Tuhan. Tiba-tiba, saudara, sudah lupa apa yang saudara pernah bicara dengan Tuhan. Saudara lupa apa yang Tuhan, yang saudara katakan dengan Tuhan. Tiba-tiba sudah dapat, saudara kaget. Loh, kok iya ya? Saudara, Tuhan gak pernah lupa dengan yang dia katakan. Saudara, saya senang mengajar di sekolah. Saya senang mengajar di sekolah Alkitab. Saya bilang saya senang Tuhan. Saudara, itu waktu saya masih sekolah. Saya senang, saudara. Berapa tahun kemudian, saudara, tiba-tiba ada surat dari sekolah, saudara, minta saya ngajar. Saya diam. Tiba-tiba Tuhan bicara di dalam hati saya. Ini yang kamu minta pada waktu dulu. Saya bilang, oh, ya, terima kasih. Saya terima, saudara. Saudara, kadang-kadang kita udah lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Saudara, Dia Allah yang kalau berjanji pasti akan ditepati, saudara. Dan yang terakhir, pembagian itu tentang dari suku Lewi. Saya lewat saja, saudara, tentang suku Lewi, ya saudara, ya kita lewat, saudara. Nah, ya terus saja. Nah, saudara, kita lihat di sini. Tadi Allah itu setia. Kalau saudara baca Yosua 21 ayat 43, Allah itu setia. Yosua bicara, dia katakan di sini, dia katakan Allah itu setia. Saudara, Tuhan dia setia memberikan semua yang dijanjikan. Walaupun lama, tapi Tuhan setia, ia masih mengingat, saudara. Saudara, saya katakan tadi kepada saudara, 500 itu dari Abraham sampai ke Musa, itu kira-kira 500 tahun. Kalau dari Abraham sampai ke Yosua, itu lebih. Bisa-bisa 550-an, saudara. Mungkin ya sekitar 5, makanya tadi saya bilang cukup jauh, karena Yosua juga hidup di tanah Kanaan kira-kira dengan penyerbuan 25 tahun, saudara. Nah, kita lihat Allah menggenapi walaupun 500, saudara. Jadi saudara lihat, Tuhan berjanji. Tuhan berjanji. Janji yang saya sedang nantikan, janji Tuhan yang sedang saya nantikan adalah Tuhan mau datang. Itu yang sedang saya janjikan. Waktu saya masih kecil, saudara, saya suka main sepak bola. Di lapangan sama orang-orang kampung itu saya main sepak bola. Saya suka main sepak bola, saudara, main. Kalau waktu istirahat saya tiduran di rumput.
Saya lihat ke atas, saya mengatakan lihat awan-awan. Tuhan datang di atas awan. Itu waktu saya masih kecil, saya katakan, Tuhan, kapan Engkau datang di atas awan? Saudara, yang saya nantikan adalah Tuhan datang. Dan saya yakin Dia pasti akan datang seperti yang Dia janjikan. Karena janji Tuhan tidak pernah batal, saudara. Janji Tuhan itu akan terlaksana. Nah, saudara, mengapa orang Israel sampai 500 tahun lamanya baru ngalamin janjinya Tuhan? Itu kan berarti sebagian orang sudah mati. Karena tidak ada orang umur 500 tahun waktu itu. Musa saja mati umur 120 tahun. Yosua juga mati sudah 110 tahun. Saudara, itu yang ada. Jadi kenapa sampai begitu lama? Sampai 500 tahun baru dapat janjinya, saudara. Sebab satu, saudara. Orang Israel di Mesir. Jadi Allah bicara kepada Abraham. Janji-janji itu kepada Abraham. Semua diberikan kepada Abraham. Tapi baru dialami oleh orang Israel itu kira-kira 500 tahun kemudian. Mengapa? Yang pertama, saudara, karena orang Israel diperbudak di Mesir 400 tahun. Mereka diperbudak, mereka dijadikan, saudara, yang perbudak begitu, saudara. 400 tahun lama, saudara. 400 tahun diperbudak. Itu artinya apa, saudara? Gambaran apa? Diperbudak, diikat, hidup di dalam dosa. Kalau orang, saudara, kenapa orang tidak bisa mengalami janji Tuhan? Karena orang itu diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh keinginan, saudara. Kadang, saudara, keinginan kita harus mati baru keinginan Tuhan itu nyata. Seringkali keinginan kita besar, saudara, sehingga kehendak Tuhan ditutupi oleh keinginan kita. Kalau orang hidup di dalam dosa, saudara, janji Tuhan lama sekali. Nunggu sampai selesai. Saudara, berapa lama orang Israel? 400 tahun. Lama sekali, saudara. Ini yang ada. Nah, yang kedua, saudara, kenapa janji Tuhan itu lama diterima oleh orang Israel? Bukan hanya 400 tahun, tapi 40 tahun juga. Sebab gak ada iman. Saya bilang karena tidak ada iman. Jika seseorang tidak ada iman, maka akan memperlambat janji Tuhan dalam hidupnya. Gak ada iman. Kadang Tuhan mengatakan, ayo. Tuhan mengatakan, ayo jalan. Tetapi saudara, tidak ada iman, maka tidak jalan. Akhirnya janji Tuhan itu lama dialami. Kita kepengen janji Tuhan itu, saudara, cepat kita dapat. Tetapi saudara, Tuhan juga ingin janjinya cepat kita dapat. Tetapi saudara, persoalannya dari kita sendiri yang ada. 1 Petrus 1 ayat 2 dan 3. Saya baca 1 Petrus 1 ayat 2 dan 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, ini janji Tuhan. Tetapi Tuhan robah dulu, saudara, dalam kelahiran baru. Saudara, di dalam kelahiran baru, saudara, ada unsur janji Allah yang besar ini, saudara. Waktu Yosua bagi-bagi tanah Kanaan, Yosua ingat Allah itu setia. Dia mengatakan Allah itu setia. Yosua bilang Allah itu setia, saudara. Allah itu setia. Itu yang Yosua pikir, saudara. Mereka sudah memiliki semua apa yang Tuhan berikan ini, saudara. Itu Allah itu setia. Lalu siapa orang Israel, saudara? Kok
sampai juga dapat Allah itu setia dibandingkan dengan orang Israel, saudara. Orang Israel itu, saudara, orang yang keras tengkuknya, dia tidak taat, suka bertengkar, saudara, itu dia yang dilakukan. Tapi Allah itu tetap setia. Ini orang Israel ini, saudara, keras kepala, lalu tidak taat, suka bertengkar, memberontak, tapi Allah tetap setia. Walaupun manusia tidak setia, tetap Allah setia kepada janjinya, saudara. Itu yang ada. Tuhan tidak pernah lelah dengan orang Israel, saudara. Dan sampai akhirnya orang Israel juga itu dapat, saudara. Tetapi yang keras kepala itu hilang dengan sendirinya. Dia tidak masuk. Dan kalau kita, saudara, hidup di dalam Tuhan benar, maka saudara, Tuhan akan memberikan segala janji-janjinya yang indah itu. Saudara, kita lihat di sini. Ya, mereka dapat karena kesetiaan Tuhan. Allah itu setia buat kita, saudara. Nah, berikutnya, saudara, Yosua 21 ayat 44, Allah memberi kemenangan. Saudara, Yosua 11:23, Tuhan memberi kedamaian sehingga tidak ada peperangan lagi, sudah menang. Yang pertama, saudara, janji Allah kepada Musa, janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada orang Israel, Allah sudah menepati karena Allah itu setia. Apa buktinya? Orang Israel masuk tanah Kanaan, mereka sudah dapat tanah warisan. Janji yang kedua yang Allah berikan, aku akan memberi kemenangan kepadamu. Janji yang pertama, Allah itu setia. Janji yang kedua, Allah akan memberi kemenangan. Saudara, janji yang pertama, Allah itu setia, saudara. Allah berkata kepada saudara, ini janjiku kepada kamu, aku setia kepada kamu. Walaupun kamu tidak setia, aku tetap setia. Itu yang ada. Kita kadang-kadang, saudara, kurang setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia kepada saudara. Saat saudara ngalamin apapun, Tuhan setia. Saudara, yang kedua, Allah janji, aku akan memberi kemenangan kepadamu. Aku akan memberi kemenangan kepada. Jadi janji Allah yang kedua adalah aku akan memberi kemenangan, saudara. Tuhan akan memberikan kedamaian, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Peperangan akan berhenti jika kita sudah menang, saudara. Menang dan menang, saudara. Jadi saudara, Tuhan janji kepada saudara memberi kemenangan kepada saudara, bukan memberi kekalahan. Kalau saudara dalam peperangan hidup saudara kalah, berarti saudara belum dapat. Saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau berjanji memberi kemenangan kepadaku. Aku banyak kalah, aku banyak gagal, aku banyak salah. Berikan kemenangan kepadaku. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku tidak bisa, aku tidak berdaya, maka Tuhan akan memberi kemenangan kepada saudara. Kemenangan Tuhan itu kemenangan yang besar, saudara. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Saudara, itu yang ada. Ulangan 7 ayat 22 saya baca. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapus nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Tidak akan ada orang yang bisa bertahan di hadapanmu. Tuhan memberikan kemenangan. Ini janji. Saudara pegang janji Tuhan. Janji yang pertama, aku setia. Janji yang kedua, saudara akan memperoleh kemenangan. Itu janjinya Tuhan. Saudara, ambil dan terimalah janjinya Tuhan. Sekarang kalau kita lihat peperangan-peperangan yang terjadi yang dialami oleh Yosua, ada banyak.
31 raja dikalahkan oleh Yosua, saudara. Nah, kita lihat beberapa hal, saudara. Alkitab berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tidak ada. Tidak ada orang yang sanggup berdiri. Apa buktinya? Penduduk Yeriko, saudara, hatinya tawar waktu lihat orang Israel. Dia dengar orang Israel mau masuk saja ketakutan. Sebenarnya, saudara, saat saudara menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, pegang teguh akan Tuhan, saudara, iblis sudah takut sama saudara. Setan sudah takut sama saudara. Kalau kita punya iman teguh, kita tidak takut dengan apapun, saudara. Kadang-kadang ada orang bertanya, apakah orang Kristen bisa disantet? Saya bilang tidak. Tidak. Tapi saudara mengatakan buktinya ada. Pasti dia ada salah. Tidak ada salah, tidak bisa. Sebab jangankan santet, apapun saudara, itu terbukti. Saudara, itu yang ada. Itu janji Tuhan akan memberi kemenangan. Saudara, kalau kita lihat Yeriko, saudara, orang Israel menang terhadap Yeriko. Saudara, ini gambar dari wilayah kota Yeriko. Kota Yeriko ini gambarnya begini, saudara. Nah, ini ada tembok, saudara, tembok luar. Ini ada tembok dalam. Jadi Yeriko itu ada dua tembok, tembok luar, tembok dalam. Tembok luar ini lebih tebal, saudara. Ini bisa tebalnya itu sampai berapa meter, saudara? 6 sampai 8 meter, saudara. Tembok ini juga sekitar 4 meter tebalnya, saudara, tebalnya, saudara. Itu tembok itu, saudara, dan sulit untuk dihancurkan. Sehebatnya tembok Yeriko, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu akan mengalahkan dan kamu menang. Dan dia menang, saudara. Bukan oleh senjata modern, bukan oleh teknologi, tetapi Tuhan yang menghancurkan tembok itu, saudara. Tembok Yeriko rubuh sampai masuk ke dalam, ambles, saudara. Mereka buat apa yang dilakukan oleh Yosua? Tidak ada satupun senjata yang bisa menghancurkan Yeriko, sehingga Yeriko itu menjadi begitu sombongnya, karena tidak ada satupun yang bisa menghancurkan dengan bangunan tembok sebesar itu, saudara, setebal itu. Tidak akan mungkin bisa dihancurkan, didobrak apapun tidak bisa. Tetapi saudara, Tuhan menyuruh Yosua dengan orang Israel mengelilingi tembok itu, saudara. Jadi mereka mengelilingi tembok itu, terus dikelilingi, saudara, terus dikelilingi sampai akhirnya, saudara, mereka Yosua dengan tentara-tentara berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian tembok itu bergetar dan saudara roboh. Setebal itu roboh. Wah, saudara. Tes. Jadi saudara, tembok sebesar itu juga roboh. Itu yang ada. Saudara, kita lihat di sini. Jadi dikelilingi langsung habis. Nah, saudara, jadi kalau kita perhatikan ini luar biasa kemenangan. Kadang saudara, beban kita itu berat sekali. Mungkin orang mengatakan bagaikan tebalnya tembok Yeriko. Tapi saudara mengatakan, Tuhan, begitu tebalnya tembok ini untuk didobrak. Tapi Tuhan janji akan memberi kemenangan. Menang, saudara. Karena Tuhan janji memberi kemenangan, maka itu menang, saudara. Saudara lihat bagaimana
ini robohnya, ini tembok ya, tembok saudara, ini ada roboh. Mereka berputar, lalu kemudian semuanya roboh. Tidak ada yang sanggup bisa berdiri di hadapan anak-anak Tuhan. Tidak ada yang bisa sanggup saudara bertahan terhadap kuasa Allah. Tidak ada yang sanggup bertahan terhadap hadirat Allah. Semua akan roboh, semua akan habis, semua akan hancur, saudara. Itu yang ada. Berapa banyak saudara punya beban setebal apa, tapi Tuhan berjanji akan memberi kemenangan. Tuhan yang bicara kepada Yosua, aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa, saudara. Musa menyeberang laut Teberau. Bagi Yosua mungkin berkata begini, aku bukan Musa, Tuhan, aku bukan Musa. Musa orang yang imannya kuat dekat dengan engkau Tuhan, aku bukan Musa. Kalau Musa bisa memimpin orang Israel menyeberang laut Teberau atau laut Kolsom, aku mana mungkin Tuhan. Aku bukan Musa. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, aku berjanji memberi kemenangan kepadamu. Aku akan menyertai engkau, aku akan ada dalam engkau. Seberangi sungai Yordan. Saudara, kita kadang-kadang berpikir begitu, Tuhan, aku bukan kayak dia. Dia imannya kuat. Aku bukan kayak pendeta itu, imannya kuat. Aku bukan karena orang itu imannya kuat. Aku orang biasa, bagaimana bisa mengalahkan, menghadapi gunung masalah begitu banyak. Tapi Tuhan berkata, aku berjanji memberi kemenangan kepadamu. Maka aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Saudara, sungai Yordan itu banjir. Musim semi, saudara. Musim semi ini hebat, tidak kalah dengan laut Kolsom, saudara. Itu yang ada. Nah, kalau saudara perhatikan, ini yang saya bilang. Ini Danau Galilea, ini sungai Yordan, ini laut mati, saudara. Lalu kemudian air ini mengalir deras ke sini. Setiap 24 jam sungai Yordan mengalir 7 juta ton air ke laut mati. Begitu banyaknya. Saudara lihat sikunya, saudara. Sikunya derajatnya itu cukup curam. Kalau itu cukup curam, saudara. Sehingga airnya itu deras. Kalau saudara lihat banjir, hujan turun, saudara. Kapan tuh saya ngelihat banjir yang di mana Gunung Semeru ya, saudara, itu bergolak gitu. Oh, ngeri. Itu air itu, saudara, itu ngeri. Apalagi kalau bawa lumpur, saudara, itu menakutkan. Ada rasa takut. Sungai Yordan kira-kira seperti itu airnya, saudara, bergolak. Ini musim hujan. Di Israel, saudara, musim hujan yang besar itu cuma ada 2, yaitu hujan musim semi dan hujan musim gugur. Musim semi itu bulan April, musim gugur itu bulan Oktober, saudara. Nah, itu yang ada. Jadi ini deras sekali, sulit diseberang. Jangan dekat-dekat, hanyut nanti. Tapi Tuhan bilang seberang. Saudara, Tuhan tidak bilang, Yosua, tunggu surut. Yosua, tunggu musim hujan udah berhenti. Nanti kalau air sungai Yordan udah surut, udah kering, udah kira-kira tinggal sedengkul, kamu nyebrang. Udah, saudara. Lagi hebat-hebatnya disuruh nyebrang. Saudara, pernah saudara baca cerita bahwa murid-murid di perahu lagi nyebrang, gelombang besar, tiba-tiba Tuhan turun, dia jalan di air. Sebenarnya terjemahannya bukan jalan di atas air, tapi jalan di atas air laut, bukan, tapi jalan atau berdiri di atas gelombang. Jadi ini gelombang, saudara, naik, ada di gelombang.
Jadi Yesus sana di tempat hebatnya dia ada. Tuhan bisa aja bicara, Yosua tahan ya, jangan nyebrang dulu, tunggu air surut baru nyebrang. Masuk akal, logika iya, tunggu air surut. Tapi ini enggak. Hebat-hebatnya disuruh nyebrang. Bagi Tuhan gak peduli saudara, mau harga tinggi, mau dolar tinggi saudara, mau kayak apa, Tuhan bilang nyebrang ya nyebrang. Kita kan punya pemikiran saudara, kalau gak pakai Tuhan mungkin begitu, nyebrang. Kita bilang kita berkemah saja, tunggu air surut. Tapi Tuhan gak nyebrang. Berani saudara kalau Tuhan suruh kayak gitu? Kita takut saudara, takut. Tuhan, kita mungkin Yosua bisa aja Tuhan jangan main-main ya Tuhan ya, nyawa loh Tuhan, jangan main-main. Tapi Tuhan bilang Tuhan tunggu ya Tuhan sebulan lagi. Tuhan bilang enggak sekarang. Waktu orang Israel nyebrang saudara, penduduk Yeriko kaget semua. Sebab apa saudara? Itu buat penduduk Yeriko nggak mungkin, tidak mungkin dan mustahil. Karena nyebrang saudara, penduduk Yeriko kebanjiran. Sebab air itu terbelah, air itu ngalir semua masuk ke Yeriko, sehingga Yeriko itu kebanjiran saudara. Dan mereka kaget semua dan hatinya jadi tawar. Dan Yosua tinggal habiskan. Seringkali saudara, musuh jadi tawar hatinya, musuh jadi kecut, jadi keciut hatinya, jadi takut saudara. Pada waktu orang percaya dengan gagah berkata, kita maju terus, kita jalan terus. Dengan Allah kita melakukan perkara yang besar, dengan Allah berbuat hal yang hebat. Iblis udah takut duluan, iblis sudah gentar saudara. Pada waktu saudara berani menghadapi dahsyatnya gelombang, dahsyatnya problem, dan saudara berani hadapi dengan Tuhan, melangkah. Hati kecil kadang-kadang, aduh gimana, tapi saudara dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Dengan Allah kita melangkah dan maju. Saudara akan dapat yang seperti itu. Tuhan bicara, aku tidak akan meninggalkan kamu. Saudara pernah ditinggalkan Tuhan? Atau saudara yang meninggalkan Tuhan? Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Cuma di dalam ayat ini dikatakan, aku tidak akan membiarkan kamu tenggelam. Aku tidak akan membiarkan kamu gagal. Aku tidak akan membiarkan kamu tidak berhasil. Kalau saudara alami seperti itu, tidak berhasil, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan ada masalah apa? Karena Yosua pernah juga kalah dengan Ai, saudara. Dan Yosua bertanya, mengapa Tuhan? Padahal Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkanmu walaupun kesukaran apapun. Saudara, kalau saudara baca di dalam Septuaginta Yunani saudara, itu ada kata yang jelas, ekatelepo. Ekatelepo itu artinya aku tidak akan meninggalkan kamu di dalam kesukaran apapun. Di dalam saudara mengalami kesukaran, saudara harus percaya dan tahu bahwa Tuhan ada di samping saudara. Tuhan ada di sisi saudara dalam kesukaran apapun yang saudara sedang hadapi. Sebab kata ekatelepo itu artinya aku tidak akan meninggalkan kamu saat kamu mengalami kesukaran apapun. Saat saudara mengalami kesukaran apapun. Mungkin saudara di rumah sakit, mungkin saudara kena penyakit ini. Kadang-kadang saudara kalau sudah tua ini saudara, aduh ada aja saudara. Ya inilah saudara. Tadi pagi hampir gak bisa jalan, lutut, aduh kok nyeri banget, saya bilang, aduh Tuhan. Tapi kalau ingat ayat ini, aku tidak akan meninggalkanmu walau kesukaran apapun. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya saudara, jalan saya udah pincang, rasa-rasanya,
Tuhan ini. Tapi waktu kata telepon saya bilang, Tuhan memberikan kekuatan. Saudara, kita harus percaya hal ini. Harus. Iblis yang suka ngomong, kami ditinggalkan oleh Tuhan. Iblis yang suka bicara, padahal tidak. Tuhan setia. Saudara, itu yang ada. Kemudian kita lihat peperangan hebat terjadi, saudara. Ya, peperangan hebat. Ya, peperangan hebat, saudara. Ini kalau kita lihat peta, ini peperangan, saudara, peperangan di tengah, dari Sitim, Yeriko, sampai Betel, sampai Ai. Ini yang kedua, peperangan di selatan. Ini yang ketiga, peperangan di utara. Tengah, selatan, utara. Saudara, peperangan terjadi. Perang di bagian tengah, saudara. Perang di bagian tengah itu sebentar. Perang di bagian tengah itu tidak lama, saudara. Mengalahkan Yeriko cuman berapa hari, saudara? 7 hari. Mengalahkan Ai, lalu mengalahkan Betel, itu tidak lama, saudara. Perang di bagian selatan yang di bawah itu lebih lama, saudara. Perang yang di utara itu paling lama. Kita kadang-kadang dalam pergumulan ada yang sebentar bisa diatasi. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Tapi kalau pergumulan di bagian selatan, saudara, mungkin lebih lama. Saudara sudah bergumul 1 tahun. Saudara setelah setahun, setelah 2 tahun, Tuhan baru jawab, beri kemenangan. Itu selatan. Tapi saudara, di bagian utara itu lama. Lama perangnya, bertahunan, saudara. Yosua perang apa? Bosen. Sampai mereka bosen. Kok nggak beres-beres ini? Kok nggak beres-beres? Penduduk orang-orang suku Ruben pengen cepat pulang karena ditunggu oleh istrinya. Istrinya nggak ikut perang, saudara. Suku Gad setengah saya pengen cepat pulang. Belum suku-suku yang lain. Aku ditunggu oleh keluargaku. Aku harus pulang ke sana. Keluargaku tunggu di sana. Tapi perangnya kok nggak selesai Tuhan. Kok nggak beres-beres Tuhan. Tuhan bereskan ini. Kok nggak beres-beres? Lama, saudara. Tapi akhirnya beres juga. Cuma lama. Jadi ada yang sebentar, ada yang cepat, ada yang lama. Santo Agustinus mendoakan ibunya Agustinus mendoakan untuk dia 15 tahun baru terima Yesus. Dia salah satu yang disebut Bapak Gereja. Tapi 15 tahun dia berdoa, akhirnya terima Yesus. Penulis lagu Amazing Grace, dia setelah mengalami banyak hal, saudara, dalam hidupnya, baru dia terima Yesus. Ada banyak hal, saudara. Saudara juga bisa saja, aku sudah berdoa, Tuhan, untuk suamiku, untuk anakku, untuk semua, tapi masih belum ada tanda-tanda, Tuhan. Tuhan bilang bertekun terus. Waktunya akan terjadi. Saudara, itu yang dilakukan. Akhirnya Agustinus itu jadi percaya Tuhan. Dia menjadi seorang bapak gereja yang sangat baik, saudara. Lama bisa, pendek bisa, tapi itu ada. Saudara, kalau misalnya saudara ingin, tapi saya kepengen yang cepat, saudara kan pengen yang cepat, Tuhan akan tanya sama saudara, pengen yang cepat? Ya, siap yang cepat. Saudara mengatakan siap. Tapi kalau yang cepat yang dihadapinya itu kadang-kadang menakutkan, kayak nyerempet bahaya. Kalau saudara siap, bisa.
nyebrang Sungai Yordan itu mungkin 1 hari selesai. Tapi itu dangdikduk, saudara. Ini nyawa, harus punya iman imam untuk melangkah. Yeriko dikepung itu, saudara, 7 hari. Kalau mau sudah cepat, kadang-kadang itu deg. Tapi kau sudah punya iman yang teguh, sudah mengatakan, Tuhan aku melompat, dan sudah melompat dengan iman, teroboh jadi. Kadang saudara, kita nih lemah saudara. Tapi kau udah tahu dari Tuhan, walaupun di depan kita itu terasa seperti api berkobar, seperti gunung yang besar, tapi saudara berkatakan, aku Tuhan, dan saudara lompat, itu bisa beres. Tapi ada yang kadang-kadang saudara, kita perlu memupuk iman kita sampai begitu lama untuk membereskan. Atau ada yang memangnya saudara sulit diatasi, dan saudara bergumul semua sampai itu jadi beres semua. Tapi Tuhan tetap janji, aku akan memberi kemenangan kepadamu, saudara. Wilayah peperangan kau saudara melihat di bagian-bagian Yosua, maka wilayah ada tengah, selatan, dan utara. Nah, saudara kita lihat slide sebelumnya, wilayah peperangan. Saudara lihat, maka sudah menemukan tengah Yeriko, Ai, Betel, Afek, selatan Yerusalem. Ini bagian selatan yang saya bilang cukup lama. Utara ini Hasor, Simron, Meron, Aksa, Ta'anak, Megiddo. Ini paling lama. Kenapa paling lama? Kenapa ini paling cepat? Pada Yeriko ini paling tembok paling kuat di antara semua. Ai, Betel, Afek, ini sebentar. Tapi ini ada yang cukup lama, saudara. Memang ada Yerusalem, ada Hebron, ini kota yang kuat, saudara. Ada Lakis, ada Geser. Kita lihat lagi Makeda, ini kota-kota yang besar, cukup lama. Tapi yang di Hasor, saudara, yang besar mana? Hasor, ini agak besar, saudara, kota kuat. Aksa, Ta'anak, Megiddo ya, Kedes biasa, saudara. Cuman 2. Tapi ini ada beberapa kota-kota yang kuat. Ini tidak, saudara. Tetapi ini paling lama. Kadang-kadang saudara kita lihat ada yang seperti Tirsa kecil, tapi ngalahkannya saudara lama. Yeriko yang raksasa, habis. Hebron besar, cukup lama. Tapi ada seperti Dor itu kecil saudara, Goyim, Tirsa, tapi kok gak beres-beres. Itu yang bikin kita capek. Perang itu capek. Sampai saudara mengatakan, Tuhan aku capek perang. Sampai ada yang mengatakan, Tuhan biar aku mati aja Tuhan. Capek. Oh jangan. Tuhan bilang aku memberi kemenangan kepadamu. Tuhan bilang bertekun. Saudara, bertekun, sabar. Kalau saudara punya cucu, punya anak bikin jengkel saudara, sabar. Saudara, Allah menepati janjinya. Yosua 21:45. Saudara, kita lihat di sini, yuk gambar berikutnya. Allah menepati janjinya. Nah, saudara, Allah menepati janjinya. Yosua merasakan apa yang Tuhan janjikan, tidak satu pun yang gugur. Saya tahu hal itu, bahwa apa yang Tuhan katakan pasti tidak ada yang gugur. Apa yang sudah diinginkan pasti tidak gugur. Kadang mungkin keinginan saudara itu aneh. Maksud aneh itu hal sepele, tapi Tuhan dengar. Tidak ada firman Allah yang gugur, semua beres. Semua firman Tuhan digenapi. Waktu kecil saya mimpi, saya berdiri di mimbar untuk memberitakan Injil. Kecil, waktu kira-kira umur sekitar 5 tahunan, saudara. Tapi Tuhan izinkan saya bisa menyampaikan firman Tuhan di mimbar.
Ada banyak hal-hal kalau kita ingat bagaimana Tuhan, bagaimana Tuhan, bagaimana Tuhan. Tidak ada satupun yang mudah. Dan saya tahu saudara ngalamin ini semua. Firman Tuhan akan digenapi cepat atau lambat, pasti digenapi saudara. Nah, janji Allah kepada Adam, janji Allah kepada Nuh, janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada Musa, janji Allah kepada Daud. Allah pernah berjanji kepada Adam. Apa yang dijanjikan Allah kepada Adam? Yesus Kristus akan turun, dia akan membinasakan ular, menginjak ular. Itu gambarkan Kristus akan menghapus dosa. Janji Allah kepada Nuh, saudara. Sudah lihat pelangi? Itulah janji Allah kepada Nuh. Kalau sudah lihat keluar habis hujan ada pelangi, sudah ingat janji Allah kepada Nuh. Aku tidak akan membinasakan dengan banjir yang seperti ini. Kemurahan Allah itu nyata kepada manusia. Janji Allah kepada Abraham melalui Israel, saudara. Allah berjanji kepada Abraham. Ada tanda, ada meterai, saudara. Janji Allah kepada Musa. Janji Allah kepada Daud tentang Yesus. Dan yang paling indah adalah janji Allah melalui Yesus Kristus. Saya tidak berkata janji Allah kepada Yesus, tidak. Janji Allah melalui Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Melalui Yesus. Paulus jelas mengatakan di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Yesus. Saudara tetap di dalam Yesus. Janji Allah itu akan saudara dapatin melalui Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus tidak ada kata no. Yesus itu adalah yes. Di dalam Yesus janji Allah itu pasti. Di dalam Yesus itu janji Allah itu ya dan amin, saudara. Itulah janji Allah. Di dalam Yesus itu adalah yes, yes, yes. Kalau saudara di dalam Yesus selalu mengatakan yes, Tuhan bilang yes. Walaupun rasanya tidak mungkin, tapi saudara mengatakan yes. Sebab di dalam Yesus Allah juga janji tentang Roh Kudus kepada saudara. Itu semua janji itu, saudara, Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya. Kita harus nikmati janji Allah itu. Dan saudara harus berkata, janjinya tidak pernah gugur, janjinya terlaksana. Saudara, janjinya tidak pernah gugur. Yuk kita katakan, janjinya, janji Allah tidak pernah gugur. 2, 3, 4. Janji Allah tidak pernah gugur. Janji Allah tidak pernah gugur. Saudara, ada banyak janji Allah yang indah-indah. Ada banyak janji Allah yang indah-indah. Janji Allah ini membuat kita punya pengharapan. Semua ayat-ayat dalam Alkitab adalah milik kita. Nikmati semua janji Allah. Nikmati, saudara. Saudara, itu hanya melalui Yesus Kristus. Kita akan menyanyi satu nyanyian. Mari pemain musik. Kita nyanyiannya tiap perjanjian di dalam Alkitab, tiap pasal, ayat, baris, bukunya. Coba dicek. Ya perjanjian dalam Alkitab, ya pasal, ayat, baris, ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah. Perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal, ayat, baris, ku punya. Ku berharap cintanya
perjanjian Allahku punya. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian ini. Dia perjanjian di dalam Alkitab. Saudara, dia perjanjian dalam Alkitab. Kita perjanjian dalam Alkitab. Ya pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya. Ya perjanjian Allahku punya. Katakan lagi. Ya perjanjian dalam Alkitab. Saudara, dalam Alkitab ada ayat, ada pasal baris. Saudara punya. Ku berharap cintanya Allah. Ya perjanjian Allahku. Sekali lagi kita katakan, saudara, percaya apa yang Alkitab janjikan itu milik kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku berharap cintanya Allah. Ya perjanjian Allahku. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Tiap janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kami yang punya. Haleluya, haleluya. Di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Yesus, semua warisan diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Apakah di antara saudara hari ini lagi ada pergumulan? Apakah pergumulan itu besar seperti Yeriko? Allah akan bereskan dalam waktu yang cepat. Apakah pergumulan saudara itu ada banyak yang sulit? Tetap bertekun di dalam doa. Karena Allah berkata, satu, aku setia kepadamu. Yang kedua, aku akan memberi kemenangan kepadamu. Dan yang ketiga, aku akan membuktikan kepada kamu bahwa janjiku tidak pernah batal, tidak pernah meleset. Haleluya. Pegang. Saudara pulang dengan firman Allah. Pegang. 3 bagian ini. Allah itu setia. Allah memberi kemenangan. Dan Allah membuktikan janjinya itu digenapi. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Berkati semua yang sudah dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Pengumuman Pak Andi saya persilahkan. Ya, puji nama Tuhan. Satu minggu bisa kita di tempat ini Tuhan ke dalam Alkitab. Sore, jadi Bapak Ibu yang ada waktu bisa hadir kita sama-sama berdoa dan belajar firman Tuhan lebih lagi. Mestinya kita ada doa malam jam 6 sampai jam 8 malam, dan di Jumat ini kita ada doa puasa jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ya. Bapak Ibu juga bisa ikuti, kalau memang tidak bisa ikut karena mungkin harus bekerja, bisa ambil bagian dalam doa dan puasanya di tempat kerja atau di rumah masing-masing. Untuk Sabtu kita ada ibadah kaum muda jam 6 sore, Minggu kita ibadah jam 7:30 ya. Pengumuman yang ada, Alkitabnya jangan lupa terus dibaca supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan gitu ya. Pengumuman yang ada, kita bersama-sama berdoa untuk persembahan. Nanti selanjutnya saya serahkan ke Pak Ishak ya. Ya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu yang terus kami rasakan. Sungguh Tuhan, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kau
Engkau sadar bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahkan pada saat kami tidak setia pun Tuhan, Engkau Allah yang setia buat kami. Terima kasih buat pagi hari ini, bahwa kami semakin hidup Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan, dalam setiap ibadah kami benar-benar datang dengan kerinduan. Kami bawa korban persembahan kami lewat pujian penyembahan kami, dan sungguh biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan, akan Bapak Gembala juga menyampaikan berkat firman Tuhan, berkat dalam setiap Tuhan pelayanannya Tuhan, dalam mengembalakan sidang di tempat ini, dalam rumah tangganya. Terus Tuhan, senantiasa pimpinan Roh Kudus menyertai kesehatannya juga, senantiasa Tuhan menyatakan yang terbaik, supaya semakin Tuhan Kau melayani Engkau di tempat ini dengan segala Tuhan setiap rencana-rencanamu, sehingga gereja di tempat ini semakin maju dalam pekerjaan Tuhan. Dan setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami juga boleh melayani dengan persiapan, melayani dengan berhiaskan kekudusan, dan sungguh Tuhan tambahkan talenta lebih lagi, untuk supaya kami berkat puji dan jemaat-Mu dalam melayani dan mempermuliakan nama Tuhan. Semua jemaat-Mu tanpa terkecuali Tuhan berkati dalam hidup nafkah, pekerjaan, rumah tangga, di dalam studi Tuhan, dalam apa yang dari pergumulan, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan, yang Tuhan benar-benar Tuhan ada keperluan, pergumulan Tuhan Kau yang menolong. Terima kasih bangsa dan negara kami Indonesia, kami taruh dalam tangan pengasihan negara Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Gereja-gereja terus hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan, sehingga gereja-gereja mempersiapkan menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berikan yang terbaik. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan, biarlah semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, saudara, kita pernah dulu buat setiap akhir dari ibadah, kita sediakan waktu 15 menit untuk kita menyembah Tuhan. Saya diingatkan untuk kita kembali lagi, saudara. Minggu lalu kita ada waktu untuk menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan selama 15 menit. Sudah kita memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan di dalam kita. Setelah itu baru kita bisa tinggalkan tempat ini. Ayo mungkin Epafras bisa bantu untuk memimpin di dalam
Saudara, kita akan menyiapkan hati saudara sebelum pulang. Berikan sesuatu yang terbaik. Saudara katakan kepada Tuhan, saudara, untuk menyembah Tuhan. Oh haleluya.
urapan boleh kira barama kira barama rama sikara kira batakara barama kina marama sakara marama kwara marama kwara
Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ajar kami menyembah Engkau. Ajar kami memuliakan nama. Ajar kami memuji Engkau. Terima kasih. Roh Kudus, Kau turun atas kami. Roh Kudus, Kau memenuhi hidup kami. Roh Kudus, Kau memberkati semua yang ada pada kami, yang Kau miliki Tuhan. Biar semua janji-janji-Mu itu digenapi di dalam diri anak-anak. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau pulang Tuhan. Kau menyertai kami, Kau memimpin kami, Kau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Biar berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Waduh, lembar Ibu Bin. Ayo, sama belum? Oh, sana. Oh, tadi Yeni kasih ya? Ya, Absa Kajun kasih. Yo.
sabar. Berkat melimpah tenang. Amin. Lagi. Anak Ibu Gatot.